Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyatun Nufusal Sabila dengan nomor induk mahasiswa 2020-53039 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Tujuan dari analisis tersebut yaitu 1. Menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengiktisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 2. Menjelaskan karakteristik suatu akun. 3. Menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. 4. Menganalisis dan mengiktisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 5. Menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. 6. Menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. 7. Menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Klasifikasi utama dari akun. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini macam-macam dari aset, ada kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Macam-macam kewajiban di sini adalah utang usaha, wesel bayar, utang gaji. Ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Ada modal Chris-Clark, penarikan Chris-Clark. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Nah, pendapatan ini adalah penghasilan kita atau laba kita. Di sini ada contoh pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Ada beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Untuk membantu kita belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai huruf T. Nah, di sini ada akun T. Jadi, untuk memulai belajar akuntansi, kita pecah menjadi dua bagian. Ada bagian kiri dan ada bagian kanan. Nah, di sini di bagian kiri disebut juga dengan debit. Sedangkan di bagian sisi kanan disebut juga dengan kredit. Ini sisi kiri debit, sisi kanannya kredit. Di sini debit terisi 3.750, 4.300, 2.900. Sedangkan kredit terisi 850, 1.400, 700, 2.900. Menyeimbangkan akun T. Pertama, menjumlahkan sisi debit. Nah, di bagian sini ada sisi debit 3.750, 4.300, 2.900 ini dijumlahkan dengan hasil 10.950.
Yang di sisi kanan atau kredit juga kemudian jumlahkan. Kita jumlahkan 850, 1400, 700, 2900 dengan jumlah 5850. Kemudian, kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Di sini total debitnya ada 10.950 dan kreditnya ada 5.850. Kalau dikurangkan hasilnya itu ada 5.100. Ini tuh termasuk kayak laba kita. Transaksi dan neraca akun. Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Nah, di sini Chris Clark mempunyai uang sebanyak $25.000. Apabila ini dimasukkan ke rekening bank atas nama Net Solution, maka $25.000 ini akan menjadi aset dari Net Solution. Nah, di sini ada kas sebanyak 25.000. Modal dari Chris Clark tadi ada 25.000. Dampak dari jurnal ini di buku besar. Ini tadi ada debitnya 25.000 dan kreditnya ada 25.000 pada tanggal 1 November. Pada tanggal 5 November, Net Solution memberi tanah senilai $20.000 secara tunai. Di sini Net Solution membeli tanah. 20.000 masuk dalam debit dan kasnya ada 20.000. Debitnya bertambah, kreditnya berkurang. Yang tadinya 25.000 jadi 20 masih 5.000. Guna membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Nah, Net Solution tadi membeli tanah guna membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Pada tanggal 5 November tadi, Net Solution memberi tanah senilai $20.000 secara tunai. Nah, dampak dari jurnal ini di buku besar yaitu pada tanggal 1 November tadi, debit terisi 25.000, sedangkan pada tanggal 5, debit terisi 20.000. Guna membeli tanah 20.000. Pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Nah, di sini debit bertambah, ini 1.350, dan kreditnya bertambah juga 1.350 guna untuk membeli perlengkapan secara kredit. Dampak dari jurnal ini di buku besar. Pada tanggal 10 November, debit terisi 1.350 guna membeli perlengkapan. Di sini ada utang usaha berjumlah 1.350. Pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar $950.
Utang usaha di sini kredit terisi 950 dan kas 950. Kas ini bersifat minus guna membayar utang usaha kepada kreditor. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.